Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Membunuh mereka. Aku tidak percaya orang-orang dari Liga Pertahanan Dao ini akan berani berperang melawan kita. Mereka sudah mati. Kami Demon Fox secara alami lebih ganas dari mereka, dan dapat mengalahkan pembudidaya manusia beberapa tingkat budidaya lebih tinggi dari kami. Konstitusi kita membuat kita hampir tak terkalahkan. Membunuh mereka semua, bakar mereka hidup-hidup, menjarah mereka. Beraninya para pembudidaya manusia ini menyerang kita. Apakah mereka ingin dibunuh ya? Kami akan memenuhi keinginan mereka. Hahaha. Para prajurit iblis yang berjaga ketika pasukan cahaya dan cahaya tiba jelas sangat terkejut. Namun, mereka bukan tipe orang yang akan dilempar ke dalam kekacauan dan kebingungan oleh serangan musuh. Bahkan, mereka benar-benar bersemangat. Gen Demon Fox dipenuhi dengan haus darah, kekejaman, kekerasan, dan keinginan untuk membantai. Begitu keinginan seperti itu disadap, mereka menjadi seperti binatang buas. Kawanan setan muncul, tampaknya tanpa akhir, dan api perang mulai menyala terang. Liga Iblis terdiri dari dunia abadi sebanyak pasir abadi, dirangkai sedemikian rupa sehingga menyerupai sistem planet dunia fana. Ada planet besar yang menciptakan pusaran energi celaka dan energi iblis, jenis yang dapat dengan mudah menjelekkan pembudidaya manusia manapun yang disentuhnya dan mengubahnya menjadi setengah iblis yang aneh. Liga Iblis telah disatukan dalam waktu yang sangat singkat dan didukung oleh orang-orang tua tertentu yang kuat yang biasanya tetap tersembunyi dalam kekacauan utama. Karena itu, Yangki sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Tetapi sekarang jelas bahwa orang-orang tua itu berusaha merebut kekayaan universal di surga dan bumi, menjadikan mereka ancaman besar bagi Liga Pertahanan Dao. Membiarkan mereka tidak tersentuh akan membuat musuh berbahaya mengintai tepat di belakang seseorang, siap meluncurkan serangan diam-diam kapan saja. Gemuruh. Karena itu, dia menyerang seperti kilat dengan pasukan cahaya dan cahaya. Keterampilan Dewa Purba turun seperti hujan saat kedua pasukan bentrok, memberkati tentara cahaya dan membuat mereka ribuan kali lebih kuat dari saat-saat sebelumnya. Sementara itu, pasukan Demon Fox melemah ribuan kali. Dari luar, pertempuran itu sangat sepihak. Pasukan Liga Iblis segera hancur. Hahaha. Jeritan terdengar saat tentara Demon Fox ditebas berkeping-keping, menjadi hujan berdarah yang jatuh di depan serangan Liga Pertahanan Dao. Sementara itu, jiwa iblis, serta sumber daya, kekuatan, senjata, baju besi, pil obat, dan harta magis mereka, dikirim kembali melalui lorong, menumpuk dalam bentuk pegunungan di alun-alun umum di Sage Monarch Heaven. Banyak orang tua yang mengamati begitu ketakutan sehingga mereka menjadi lemah di lutut. Mereka tidak pernah bisa menduga bahwa pasukan Yangki akan sangat kuat. Army of Radiance and Light seperti pedang yang menusuk tepat ke jantung Liga Iblis, menghancurkan semua formasi mantra dan ruang abu-abu dengan impunitas. Kalian semua dengan ini dinilai bersalah oleh pancaran dan cahaya itu sendiri. Teriak para malaikat. Perisai energi iblis yang menjulang tinggi muncul untuk menghalangi jalan Army of Radiance and Light. Sayangnya, itu benar-benar tidak mampu memblokir jutaan malaikat dewa kekacauan. Dalam sekejap mata, perisai itu jatuh dan Demon Fox di sisi lain mati. Mereka sangat kuat, tidak ada yang bisa menahan ini. Ini pembantaian. Liga Iblis selesai. Ini menakutkan. Siapa yang mungkin bisa bertahan melawan jutaan dewa kekacauan? Semuanya bekerja sama dengan setiap saat yang berlalu, orang-orang tua menjadi semakin takut. Selanjutnya, sekelompok malaikat menyapu keluar yang semuanya berada di tangga pertama dari tangga surgawi tanpa kematian, dan dunia iblis abadi peringkat 20 diseret kembali melalui lorong. Seluruh dunia abadi telah diambil sebagai rampasan perang. Yangki mengulurkan tangan dan meraihnya, menyebabkannya menyusut dengan cepat. Di depan mata semua yang hadir, itu dengan cepat berubah menjadi arah-arah, mengambang di telapak tangannya. Liga Iblis dengan bodohnya berusaha menentang kita. Mereka yang mengudara akan dibunuh tanpa bayang-bayang keraguan. Pasukanku akan melenyapkan Liga Iblis dan memastikan yayasan mereka tidak ada lagi. Dunia Iblis abadi akan jatuh, dan akan ditambahkan ke esensi Liga Pertahanan Dao. Ini, semua orang yang hadir tahu bahwa Yangki adalah individu yang kejam. Dan disinilah dia, mencoba memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Tanpa dunia abadi untuk menelepon ke rumah, jelas bahwa Demon Fox tidak akan punya tempat untuk berdiri. Akhirnya, mereka tidak akan ada lagi di dalam dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya dari Liga Pertahanan Dao. Tentu saja,
Tidak mungkin utusan cahaya dan cahaya akan berbagi rampasan perang dengan orang lain. Satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan dari kemenangan ini adalah dengan menyatakan kesetiaan kepadanya. Orang-orang mulai melihat tumpukan harta karun dan menjilati bibir mereka. Segala sesuatu yang ada, termasuk senjata, pil obat, jiwa iblis, dan sumber daya kultivasi lainnya, sangat kuat, dan akan sangat berguna bagi setiap murid yang mendapatkannya. Bagaimanapun, banyak seni energi yang kuat membutuhkan energi iblis sebagai elemen dasar. Ketika dunia iblis abadi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan demon fog yang tak terhitung banyaknya kehilangan jiwa mereka, intisari mereka dibersihkan oleh cahaya dan cahaya yang membakar, dan Sage Monarch Heaven mendapat manfaat dari gelombang besar energi vital. Demon Fog mengalami kemunduran demi kemunduran di medan pertempuran dan menimbulkan banyak korban sampai, akhirnya, para ahli top mereka muncul untuk bergabung dalam pertarungan. Sungguh empedu yang luar biasa. Sosok bayangan muncul di depan Army of Radiance and Light, tampaknya merupakan proyeksi dari dunia abadi peringkat 33. Itu tampak seperti beruang besar yang diciptakan dari kekacauan utama itu sendiri, dan saat ia mengulurkan dengan cakarnya, ia mengunci ruang waktu sepenuhnya. Pasukan cahaya dan cahaya berhenti saat kabut padat energi iblis mentah muncul dan menyebar untuk menutupi Liga Iblis. Yang Qi menoleh dan langsung bisa mengatakan bahwa ini adalah salah satu ahli sempurna dari Demon Fog. Itu pasti, jika tidak, dia tidak akan bisa menghalangi kemajuan pasukan cahaya dan cahaya. Raksasa beruang kekacauan utama itu pasti Patriark Buddha Badra, yang kira-kira setingkat dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Yah, ada baiknya dia berada di tempat terbuka. Saya ingin tahu apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk melindungi Liga Iblis. Membunuhnya benar-benar akan memperkuat reputasiku. Bangkit dari tempatnya di Liga Pertahanan Dao, dia melemparkan kedua tangannya ke depan dan melepaskan teknik mematikan. Kehidupan, kematian, dan kehancuran ilusi tiga dunia buih dan bayangan kemuliaan matahari dan bulan cahaya dan cahaya memandikan semua hal keberadaan manusia mengarah ke aula surga banyak segel dewa surga. Meninggal dunia, kekuatan eksplosif meletus dari dalam dirinya, sedemikian rupa sehingga seluruh Liga Pertahanan Dao bergetar sebagai hasilnya. Semua orang menyaksikan tanda segel besar keluar dari tangan Yang Qi, menuju langsung ke arah Patriark Buddha Badra. Mengaum dengan marah, raksasa beruang yang adalah Patriark Buddha Badra meluncurkan tinju ke tanda penyegelan yang masuk. Yang Qi mengabaikannya dan melancarkan serangan tinjunya sendiri. Di dalam hatinya, mesin dari satu dewa meledak dengan kekuatan, dan pancaran serta cahaya berputar-putar saat kepalan tangan itu mengarah tepat ke dada Patriark Buddha Badra. Sialan kau, utusan cahaya dan cahaya. Raksasa beruang itu menggeram. Aku akan melenyapkanmu bersama semua anak dan cucumu. Betapapun banyak Demon Fog yang kamu bunuh hari ini, itulah berapa banyak orang dari Liga Pertahanan Dao yang akan aku musnahkan. Tunggu saja. Sebuah cermin ajaib pertahanan muncul di depan dada Patriark Buddha Badra, dan dihancurkan segera setelah tinju Yang Qi menabraknya. Namun, serangan tinju juga menghilang sebagai hasilnya. Huff, Anda pikir Anda akan membunuh orang-orang dari Liga Pertahanan Dao hari ini, kaulah yang akan mati. Retakan, jepret, semua orang menyaksikan Yang Qi menerjang ke depan, menembus banyak celah universal sampai dia tepat di depan Patriark Buddha Badra. Itu adalah tampilan kekuatan yang mengejutkan, membuatnya tampak seperti roh dewa. Patriark Buddha Badra tidak pernah menyangka bahwa Yang Qi akan melompat tepat ke garis depan pertempuran. Namun, dia adalah orang yang tegas, oleh karena itu dia tidak ragu sama sekali untuk melancarkan serangan tinju mematikan lainnya ke Yang Qi. Jika kamu ingin bertarung, baiklah. Saya ingin melihat berapa banyak serangan tinju saya yang dapat Anda lakukan, utusan cahaya dan cahaya. Godfish Gunung Badra biarkan Dewa Buddha datang. Kekuatan raksasa beruang kekacauan awal adalah yang tertinggi di antara para dewa kuno. Faktanya, mereka melampaui Dragon Fog dan berada di urutan kedua setelah para God Mammoth. Serangan tinju itu sendiri menyebabkan proyeksi roh dewa yang sangat besar muncul di belakangnya, yang melepaskan kekuatan tak terbatas ke dalam serangan itu. Yang Qi tampaknya tidak khawatir. Dia menghadapi pukulan itu dengan tinjunya sendiri, didukung oleh mesin dari satu dewa, menyebabkan kekuatan mengalir melalui dirinya yang menyingkirkan semua kekacauan awal di sekitarnya. Saat berpisah, jalan kuno menuju dewa dapat dilihat, bersama dengan bentuk bayangan dari dunia dewa itu sendiri. Ini adalah sikap terakhir dari tangan Mahadewa yang esa keabadian. Meninggal dunia, kedua tinju bertabrakan dan Patriark Buddha Badra terhuyung mundur, ekspresi ketakutan menutupi wajahnya. Sementara itu, di Liga Pertahanan Dao, semua patriark dan orang tua di alun-alun di Sage Monarch Heaven sedang menonton pertarungan berlangsung.
Mereka dapat melihat bahwa setiap gerakan dan sikap yang digunakan oleh Yang Qi berada pada tingkat kekuatan puncak. Setelah dia meraih tangan atas dengan serangan tinjunya, energi Paleokeos primal berputar di belakangnya untuk mengambil bentuk pedang, tombak, tombak, kait, trisula, dan banyak item dewa lainnya, semuanya yang membidik Patriark Budbadra. Patriark Budabadra hanya bisa melolong marah, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ahli Demon Fog ini yang telah ada sejak zaman purba bukanlah tandingan Yang Qi. Tidak ada yang mempertanyakan kekuatan Yang Qi sekarang. Mulai saat ini, setiap orang yang bersikap pelin-pelan ingin berpihak padanya dan menyingkirkan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven sebagai penguasa liga. Gemuruh. Pada saat itu, hampir semua takdir beralih dari Kaisar Agung Ragevire Broilhaven ke Yang Qi. Pertarungan antara Yang Qi dan Patriark Budabadra adalah jenis yang bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mereka melayang bolak-balik di antara dimensi universal yang berbeda, membuang kekacauan utama di sekitar mereka. Dan seluruh pertarungan dimainkan di cermin yang dipanggil Yang Qi. Para penonton tercengang. Itu adalah pertarungan tingkat tinggi yang melibatkan penggunaan jiwa, hukum magis, dan kekuatan psikis. Bahkan kesalahan sekecil apapun dengan energi vital seseorang dapat menyebabkan kematian instan. Serangan mereka sedemikian rupa sehingga, saat mereka membagi energi Paleokeos, mereka memaksanya ke dalam bentuk seluruh benua yang kemudian akan runtuh di bawah mereka. Kemampuan untuk menggunakan kekuatan mentah untuk mengubah kekacauan awal menjadi alam eksistensi dekat dengan alam roh dewa. Tiba-tiba, Patriark Budabadra melepaskan serangkaian serangan yang sangat kuat. Pukulan pembelah surga, penghancuran pembelah jiwa, pemenggalan-pemenggalan abadi, lagu pemecah dewa, laserasi pembelah dunia, pukulan yang membelah kehidupan. Masing-masing dari 6 gerakan adalah jenis yang dapat membelah hukum magis, dan ketika digabungkan, mereka dapat menghancurkan hampir semua yang ada. Melepaskan semuanya dalam satu saat adalah sesuatu yang hampir menantang imajinasi, dan menunjukkan betapa kuatnya Patriark Budabadra. Jelas, dia telah menunggu waktunya dan berharap untuk melepaskan serangan ini pada saat yang sangat tidak tepat untuk Yang Qi. Sebagai tanggapan, Yang Qi tersenyum tipis dan melepaskan 6 pukulan tinjunya sendiri, yang masing-masing berisi dasar fundamental yang berbeda. Sidang dan dakwaan, hukuman dan penalti, cahaya dan cahaya, tanpa kematian dan tanpa kematian, mendalam dan misterius, tidak jelas dan penuh teka-teki. Mahadewa yang berdaulat, itu adalah serangan tinju yang tidak bergantung pada kuda-kuda, melainkan ekspresi tertinggi dari keterampilan dan kemampuannya dengan tinju. Ekspresi pamungkas dari jalur bela diri. Retakan, jepret. 6 serangan tinju Yang Qi mengalahkan serangan Patriark Budabadra, lalu menghantam raksasa beruang itu, memicu jeritan sedih saat darah menyembur kemana-mana dan tubuhnya mulai runtuh. Tentu saja, Yang Qi tidak menahan diri, tetapi malah menekan serangan itu. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat mematikan, karena dia jelas ingin mengakhiri iblis kuat yang berasal dari zaman purba. Namun, di saat-saat terakhir serangannya, energi iblis melonjak, dan cahaya iblis menyapu ke arah Yang Qi. Musuh lain masuk, seseorang yang setingkat dengan Kaisar Agung. Yang Qi dengan cepat mundur, membiarkan cahaya iblis membungkus Patriark Budabadra dan membawanya ke tempat yang aman. Kabut itu dipenuhi dengan kutukan dan augmentasi iblis yang awalnya dibuat oleh Dewa Iblis dari zaman purba, menjadikannya garis pertahanan yang kuat. Yang Qi yakin dia bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Tetapi pada saat yang sama, itu merupakan indikasi bahwa ia telah mengalahkan sepenuhnya Patriark Budabadra. Pada gilirannya, itu berarti dia sekarang cukup kuat untuk menghadapi Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Dengan cara inilah pertempuran pertama berakhir. Yang Qi telah menghancurkan lusinan dunia iblis abadi, membantai tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan menjarah banyak sumber daya. Dan pada akhirnya, dia bahkan mengalahkan Patriark Budabadra. Demon Fog akan mundur, bersembunyi di cangkang pepatah mereka, dan tidak akan berani keluar dalam waktu dekat. Yang Qi tahu itu tidak realistis untuk berharap untuk memusnahkan semua orang tua Demon Fog dalam satu tembakan. Selain itu, dia sekarang memiliki hampir semua kekuatan takdir Liga Pertahanan Dao yang dimilikinya, yang berarti tidak ada seorang pun di sana yang bisa melawannya. Untuk saat ini, dia akan menunggu waktunya dan memajukan seni energinya, lalu dia akan kembali untuk berurusan dengan Demon Fog dan kutukan kuat mereka. Bagaimanapun, dia masih perlu mencapai level Dewa Kekacauan. Setelah kembali ke Liga Pertahanan Dao, dia pergi ke pengasingan dan membiarkan Patriark Analis menangani masalah yang dihadapi. Lebih banyak orang dari sebelumnya bergegas untuk bergabung dengan Tentara Cahaya dan Cahaya,
bahkan para jenderal dewa dan Dharma Raja. Tetapi untuk saat ini, tujuan utama Yang Qi adalah memanfaatkan semua takdir untuk memajukan kultivasinya, dan semoga menjadi dewa kekacauan. Yang benar adalah bahwa kemenangan menakjubkan melawan Demon Fox sebenarnya telah mempengaruhi hati dan pikiran banyak ahli di sana. Mereka awalnya meledak dengan semangat saat mereka membayangkan mengalahkan dan menghancurkan Liga Pertahanan Dao. Tapi kemudian mereka dikalahkan oleh Army of Radiance and Light. Karena itu, moral turun. Selanjutnya, perubahan dalam hati seseorang dapat mempengaruhi keberuntungan universal. Saat ini, takdir Liga Pertahanan Dao terbakar seperti matahari terbit yang tidak akan pernah melemah. Pada saat yang sama, kekayaan universal Liga Iblis telah melemah, semakin memperkuat Yang Qi. Nasib Liga Pertahanan Dao secara alami didukung. Itu mirip dengan bagaimana, di dunia fana, ketika dua negara berperang, kekalahan salah satu negara akan menjadi pukulan telak bagi rakyatnya. Sebaliknya, orang-orang dari negara pemenang akan sangat bersemangat, yang akan menghasilkan banyak manfaat yang tak terhitung. Dengan demikian, dorongan takdir, dikombinasikan dengan kekuatan yang dia tarik dari dunia dewa, mendorongnya melewati penghalang menuju terobosan berikutnya. Dia akan memasuki level Chaos God. Dia memiliki Ionic God Destroyer, Jimat King Heaven Devourer, medali warisan King Immortal Slayer, Myriad Words Monarch Chart, Engine of the One God, Cruiser of Civilization, dan sejumlah harta magis lainnya. Memanggil tungku surga dan bumi, dia mulai menggabungkan semua berbagai elemen yang telah dia kumpulkan hingga sekarang, dan menyatukannya menjadi kekuatan yang tak tanggung-tanggung. Kotoran yang datang dengan berbagai seni energinya diekstrusi, membuat tubuhnya benar-benar baru. Setiap inci daging di dalam dirinya diubah oleh kekuatan dunia dewa dan didukung oleh vitalitas intisari dari 7 dewa yang telah diasimilasi. Keberuntungan universal adalah semacam takdir yang bisa mencairkan apapun yang ada. Bahkan dewa pun tidak terkecuali. Dan ketika dikumpulkan untuk digunakan oleh satu orang, itu akan memberi mereka keuntungan luar biasa dibandingkan orang lain. Saat ini, siapapun yang mencoba menghalangi Yang Qi akan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Dengan kekuatan takdir itu, Yang Qi dapat memanfaatkan harta magis yang paling kuat. Dia bisa menekan hal-hal seperti medali warisan Raja Immortal Slayer, dan mendapatkan manfaat besar dari segel Legiun Dewa. Selama bertahun-tahun, Yang Qi telah memperoleh banyak harta magis yang telah diciptakan pada zaman kuno oleh dewa-dewa yang sebenarnya. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya mengasimilasi mereka atau membuka semua rahasia mereka. Tetapi dengan kekayaan universal, dia bisa memakan bahkan tanda segel yang paling dalam. Transformasi paling dramatis adalah ke Myriad Words Monarch Chart. Segel-segel rusak dan relik kuno terungkap. Badai psikis Yang Qi sekarang melampaui kekacauan awal itu sendiri, atau badai di jalan kuno menuju dewa. God relik yang tak terhitung jumlahnya dalam bagan tersapu dan dibawa ke Heaven and Earth Furnace. Klon pembunuh abadinya juga diuntungkan dalam sekejap mata, dia mencapai tangga kecil ketiga, dan sementara itu tidak menempatkan dia dalam posisi untuk dapat mengalahkan Kaisar Agung Ragevire Broil Heaven, dia juga tidak akan mudah dibunuh olehnya. Seiring berlalunya hari, Yang Qi tumbuh semakin kuat. Sementara itu, di luar, keadaannya tenang dan damai. Army of Radiance and Light telah mendapatkan dukungan dari lebih banyak orang tua dan untuk beberapa alasan, dunia masa depan relatif pasif. Liga Iblis seperti kura-kura dengan kepalanya ditarik ke dalam cangkangnya, dan Kaisar Agung Ragevire Broil Heaven tidak terlihat dimanapun. Tentu saja, semua orang yakin bahwa Kaisar Agung akan segera muncul dari kekacauan utama. Dan mereka semakin yakin bahwa dia pasti berada di luar sana menguasai beberapa teknik tingkat tinggi bersama dengan 4 Kaisar Pengadilan Surgawi lainnya. Jika mereka berempat berhasil, maka mereka akan kembali seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana untuk menghancurkan Yang Qi dengan kejam. Mereka jelas tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Jika mereka tidak menghancurkannya, mereka akan berada dalam masalah yang mematikan. Semua orang dengan cemas menunggu konflik yang akan datang. Di lorong yang terhubung ke dunia masa depan, sejumlah kapal perang terlihat mengambang. Salah satunya lebih besar dari yang lain dan membawa bendera Generalissimos. Di dunia masa depan, Generalissimos adalah sosok yang sangat mendominasi yang kira-kira setara dengan Kaisar Agung Ragevire Broil Heaven. Ada lebih dari selusin Generalissimos di kapal utama, dan mereka saat ini memegang dewan. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan fitur wajah mereka yang sebenarnya, dan masing-masing dari mereka memiliki seragam yang sedikit berbeda, yang menampilkan jubah tebal. Beberapa berwarna biru, dengan sulaman yang menyerupai langit. Beberapa memiliki desain yang mengingatkan pada bumi, laut, kerumunan manusia yang hidup, atau kumpulan hewan dan binatang. 1.
Salah satu generalisimos, yang seragamnya disulam dengan matahari, bulan, dan benda-benda langit, mengangkat suaranya dan berkata, para magister tidak hadir, tetapi mereka telah memberi kita tugas yang sangat penting. Sebagai pejabat tertinggi yang hadir, saya akan memimpin rapat hari ini. Kami akan segera mencapai peradaban Dao abadi kuno, yang merupakan titik balik di antara semua peradaban. Kami melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menaklukkan dan menghancurkan setiap sudut tempat ini, mengakhiri Dao Surga. 1. Deskripsi seragam militer sangat kabur dalam bahasa Mandarin, dan secara harfiah mengatakan bahwa mereka memiliki seragam militer yang lebar dan tebal seperti jubah. Saya pribadi berpikir bahwa penggunaan karakter Cina untuk suka di sini menunjukkan bahwa itu bukan jubah. Gambaran orang-orang dari masa depan selalu menggambarkan mereka berpenampilan futuristik, atau setidaknya modern. Dugaan saya adalah bahwa seragam ini seharusnya menyerupai sesuatu seperti ini atau ini, mungkin dengan semacam helm tudung topeng yang mengaburkan wajah. Aspek itu juga tidak jelas, karena secara harfiah mengatakan bahwa mereka tidak mengungkapkan wajah mereka, yang juga bisa berarti bahwa mereka menyamarkan wajah mereka dengan sihir. Dunia masa depan telah datang ke abad pertengahan, era Dao abadi, dengan satu tujuan untuk menghancurkan Dao Surga. Apa itu Dao Surga? Sebagian darinya melibatkan hati orang-orang, dan sebagian lagi dibuat oleh hukum magis yang misterius dan tidak dapat dijelaskan yang ada. Hancurkan semua hukum magis dari semua dunia abadi, dan Dao Surga akan tidak ada lagi. Jika Dao Surga dihancurkan pada abad pertengahan, maka masa lalu, sekarang, dan masa depan akan mengalami transformasi kekerasan, meskipun tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti seperti apa mereka nantinya. Namun, jelas ada motivasi di balik gol tersebut. Generalisimo World King, salah satu generalisimos lainnya berkata, sebagai pengawas kubah langit, saya akan mengikuti perintah Anda untuk surat itu. Dia adalah generalisimo Skyfall, dan dia serta semua orang yang hadir adalah orang-orang yang setidaknya sekuat Kaisar Agung Ragevire Broilhaven bahkan mungkin lebih kuat. Agaknya, beberapa dari Anda tidak jelas mengapa kami ditugaskan untuk menghancurkan Dao Surga di abad pertengahan. Semuanya bermuara pada Legiun Dewa dan dunia dewa mereka. Kami datang dari peradaban masa depan, yang akhirnya mengambil jalan yang berbeda. Pendiri dunia kita mengubah jalannya sejarah dan membawa kita ke garis waktu alternatif. Sayangnya, jalan masyarakat kita saat ini pada akhirnya akan menemui jalan buntu. Dan alasannya adalah karena jalan kuno menuju dewa tidak ada di dunia masa depan. Tidak ada cara untuk mencapai dunia dewa di masa depan. Generalisimo World King terdengar sangat serius saat dia memberikan penjelasan rincinya. Informasi ini sangat rahasia, dan sebelumnya hanya diketahui oleh 10 magister. Bahkan saya baru belakangan ini disadarkan akan kebenarannya. Menurut kebenaran lama, dunia dewa melampaui waktu dan semua keberadaan lainnya. Seharusnya tidak masalah berapa usia seseorang, itu harus mungkin untuk melakukan perjalanan jalan kuno ke dewa dan mencapai dunia dewa. Sayangnya, sesuatu berubah. Jalan kuno menuju dewa bahkan tidak ada di zaman purba sekarang. Legiun para dewa binasa di zaman kuno, berkat kesengsaraan yang traumatis. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jalan kuno menuju dewa hanya ada di abad pertengahan, di dalam peradaban Dao abadi. Meskipun tidak semua masalah jelas, kita tahu bahwa satu-satunya jalan menuju sukses terletak pada menghancurkan Dao Surga, dan mengambil segala sesuatu dari zaman ini melalui sungai waktu dan ruang ke dunia masa depan. Dengan kata lain, kami akan menghapus sejarah dan mengirimkan kekuatannya ke dunia masa depan. Kami mengerti, jawab generalisimos lainnya. Salah satu dari mereka, Generalisimos Sabrin, berkata, peradaban Dao yang abadi tidak perlu ada. Hancurkan Dao Surga di sini, dan gelombang kekuatan besar akan mencapai dunia masa depan dan membuka kembali jalan kuno menuju dewa. Sekarang kita perlu membahas kampanye yang akan datang, kata Generalisimo World King. Kami telah menghadapi perlawanan di dunia abadi, terutama dari Liga Pertahanan Dao. Mereka menamai Liga Lord, seseorang yang disebut Grand Emperor Ragevire Broilhaven. Di bawahnya adalah utusan cahaya dan utusan kegelapan dan kesuraman. Yang pertama adalah Yang Qi, yang telah diperintahkan oleh Magister Proudhaven agar kami menangkap dan kembali ke dunia masa depan. Kami akan menahannya di sana, dan ketika 10 Magister kembali, mereka akan mengambil sesuatu yang penting dari dalam dirinya. Memahami. Iya Pak, begitu kami tiba, kami perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Yang Qi dan basis kultivasinya. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan dia lolos dari jari kita. Saat kami membongkar Liga Pertahanan Dao, dia berada di urutan teratas daftar orang yang harus kami perhatikan.
Yang Qi ini pasti memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Belum lama ini, kami mengirim tim operasi rahasia yang dipimpin oleh Jenderal Saman. Mereka bahkan memiliki pecahan Cruiser of Civilization dan salah satu medali warisan Raja Immortal Slayer. Sayangnya, mereka gagal dalam misi mereka untuk menangkap Yang Qi. Saman mengorbankan hidupnya untuk memanggil kekuatan Magister, tetapi pada akhirnya, itu tidak ada gunanya baginya. Kita tidak bisa menganggap remeh Yang Qi. Bahkan, mungkin akan lebih baik untuk menyerang dari sudut yang berbeda. Kita bisa menggunakan pertikaian di antara dunia abadi untuk menargetkannya, mungkin memaksanya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Itu terdengar seperti ide yang bagus. Jika kita benar-benar berencana untuk menghancurkan semua orang di peradaban Dao abadi, kita harus memiliki rencana yang bagus. Dan membuat mereka saling memusnahkan pasti akan membuat segalanya menjadi mudah. Kekuatan yang menakutkan sedang bermain. Pakar top dunia masa depan akan datang, dan itu menandakan transformasi drastis ke Dao surga. Adapun Yang Qi, dia berada di tengah kultivasinya ketika roda takdir tiba-tiba mulai berputar ribuan kali lebih cepat dari biasanya, menghasilkan drum yang mulai menarik kehendak ilahinya ke dalam. Pikirnya sambil membuka matanya. Dao surga memberi saya peringatan ancaman besar akan datang sesuatu yang bisa merusak esensi zaman kita. Aku hampir tidak bisa merasakan keabadian di luar sana. Nah, kalau begitu bagus. Entah itu seseorang dari zaman purba atau zaman masa depan. Dan rupanya, mereka di sini untuk menghancurkan Dao surga. Yang Qi mengirimkan pesan tanpa suara ke dalam kehampaan. Dengarkan aku, Dao surga dengan hukum magismu. Jika Anda menginginkan bantuan saya, maka Anda seharusnya tidak mencoba menahan saya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan saya akan menghentikan penjajah ini jika Anda membantu saya mendorong basis kultivasi saya ke tingkat yang lebih tinggi? Berhenti menahan kehendak Anda, esensi Anda, dan hukum magis Anda. Izinkan saya untuk mengintip rahasia Anda yang paling dalam. Karena kehendak ilahinya entah bagaimana berkomunikasi dengan Dao surga, dia merasa seolah-olah dia bisa merasakan beberapa entitas besar di luar sana, sesuatu yang bahkan tidak mungkin dia ubah jika dia mencobanya. Itu seperti komputer fotonik yang dapat mengendalikan segala sesuatu dalam ciptaan, sesuatu yang dibuatnya sendiri akan tampak tidak berarti secara monumental. Di dunia fana, seorang kaisar begitu mulia dan agung sehingga rakyat jelata secara naluriah akan berlutut untuk menghormatinya. Tetapi jika semua rakyat di kekaisaran mati, maka kaisar itu akan menjadi tidak berdaya dan bodoh. Dao surga adalah sama. Tiba-tiba, Yang Qi dapat merasakan sifat membatasi Dao surga, tetapi pada saat yang sama, sekarang dapat menggunakan kehendaknya. Saat dia mengulurkan tangan dan berkomunikasi, pencerahan tingkat kultivasinya melonjak dan dia tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Senyum merekah di wajahnya. Aku tidak peduli levelmu sekarang, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Anda tidak memiliki harapan untuk mempertahankan posisi sebagai penguasa Liga. Liga Pertahanan Dao akan menjadi milik saya. Dia perlahan-lahan masuk ke trans. Hukum magis dari Dao surga mengalir ke dalam dirinya, memasuki daging dan darahnya, menghubungkannya dengan rantai besar energi sejati. Perlahan tapi pasti, Yang Qi menjadi seperti inkarnasi Dao surga zaman ini. Pukulannya menjadi seperti pukulan zaman itu sendiri, menyebabkan ruang dan waktu bergetar. Pada titik tertentu, mereka tidak dapat diblokir atau dipertahankan oleh siapapun yang berasal dari usia yang sama dengannya. Saat roda takdirnya berkomunikasi dengan Dao surga, dia tidak bisa mencapai tingkat inkarnasi penuh, tetapi dia membuat kemajuan yang signifikan dan basis kultivasinya tumbuh lebih kuat, lebih murni, dan lebih tangguh. Proses itu berlanjut selama berhari-hari, sampai jalannya peristiwa berubah secara dramatis. Di kedalaman kekacauan primal yang tak terbatas, kekuatan agung meletus, diikuti oleh kemarahan berapi-api yang melesat dari ketinggian surga ke kuil Dewa Operasi Surga Dao. Tahta penguasa Liga tiba-tiba mulai mengeluarkan suara dentuman drum dan lonceng. Yang mengejutkan semua orang, mereka menyadari bahwa saat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah kembali. Yang Qi telah menumbangkannya dan mengambil takdir yang secara resmi menjadi miliknya. Bahkan jika Kaisar Agung Ragevire Broilhaven sepadat bodhisattva tanah liat, dia akan tetap marah. Tapi tentu saja, dia lebih dari itu. Dia adalah salah satu dari 4 kaisar pengadilan surgawi, dan yang paling eksplosif dari kelompok itu. Siapapun yang melewatinya mati. Aku, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, telah kembali. Dan dengan ini saya mengadakan pertemuan semua tetua, Jenderal Dewa, Dharma Raja, dan utusan dari Liga Pertahanan Dao. Kata-katanya bergema dengan ketenangan yang entah bagaimana dipenuhi dengan kemarahan,
membuat semua orang yakin bahwa badai besar akan datang. Ledakan, orang-orang tua mulai mengalir ke kuil Dewa Operasi Surga Dao, jauh lebih banyak daripada yang hadir ketika posisi penguasa liga diselesaikan. Lagi pula, lebih banyak orang tua yang muncul dari kekacauan awal untuk bergabung dengan aliansi. Sebagian besar dari mereka sudah setia kepada Yang Qi, sementara masih ada beberapa yang menunggu untuk melihat bagaimana keadaannya nanti. Jelas, saat kritis telah tiba di mana Yang Qi dan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven akan meletakkan semua kartu mereka di atas meja. Trompet bergema sepanjang hari dan malam saat orang-orang tua perlahan-lahan memenuhi kuil Dewa Operasi Surga Dao. Ini adalah pertemuan sejati dari Tuan Rumah Abadi. Godmeat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia abadi yang tidak pernah berakhir ada di sini jika mereka terbunuh. Takdir zaman ini akan mengalami pukulan besar dan Dao Surga itu sendiri kemungkinan akan runtuh. Jika Dao Surga adalah kaisar zaman ini, orang-orang tua ini adalah pejabat sipil dan militer. Dan tanpa pejabat itu, kaisar tidak bisa tetap berkuasa. Yang Qi adalah yang terakhir tiba. Setelah melangkah ke kuil Dewa Operasi Surga Dao, dia melihat Kaisar Agung Ragevire Broilhaven memelototinya dengan tatapan setajam pedang. Yang Qi hanya tersenyum dan duduk di singgasananya yang bercahaya dan terang. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven memandangnya sejenak, lalu berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik, utusan cahaya dan cahaya. Saya mendengar bahwa Anda telah mencapai banyak hal ketika saya berada di pengasingan. Anda menyatakan perang terhadap Liga Iblis, meskipun saya ingin tahu siapa yang memberi Anda wewenang untuk membuat keputusan seperti itu. Liga Iblis adalah aliansi besar yang harus kita tangani untuk melawan dunia masa depan. Saya tidak percaya bahwa Anda akan memimpin pertarungan melawan satu musuh sementara yang lain siap untuk menikam kami di perut. Selanjutnya, sebagai penguasa Liga, saya harus membuat keputusan tentang kapan harus meluncurkan serangan. Siapa yang memberimu hak itu?" Pria itu jelas akan menyerang dengan kata-katanya. Banyak orang tua yang hadir tampak agak pingsan. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Yang Qi dan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven akan bertengkar secepat ini. Kaisar Agung pada dasarnya menuduh Yang Qi berkhianat. Semua orang melihat ke arah Yang Qi, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan merespons, bertanya-tanya apakah dia akan membela dirinya sendiri atau menggunakan tipu muslihat. Melihat bahwa dia mendapat perhatian dari semua mata yang hadir, dia perlahan berdiri. Pertanyaan yang sangat bagus, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Anda tahu, saya telah mengundang semua sesepuh, Jenderal Dewa, dan Dharma Raja di sini hari ini untuk menuduh Anda melakukan pelanggaran berat. Liga Iblis berusaha untuk sepenuhnya menghancurkan Liga Pertahanan Dao kami, yang berarti bahwa mereka harus dipandang sebagai musuh utama. Dalam keadaan yang mengerikan seperti itu, Anda memutuskan untuk pergi ke pengasingan dan tidak melakukan apa-apa. Anda mungkin juga telah menyerahkan Liga Pertahanan Dao kepada musuh untuk dimusnahkan. Jika Anda tidak peduli dengan kehidupan orang-orang kami, maka kami tidak ingin Anda menjadi penguasa Liga kami. Dengung percakapan hening langsung muncul di kuil Dewa Operasi Surga Dao. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang bisa menduga bahwa Yang Qi akan begitu agresif dan berani. Dia benar-benar akan balas dendam, membalikkan tuduhan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven padanya dan menuduhnya tidak layak untuk melayani sebagai penguasa Liga. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Pada saat ini, jelas bahwa keduanya tidak akan dapat mendamaikan perbedaan mereka. Oh, Grand Emperor Ragevire Broilhaven benar-benar terbakar amarah. Cengkeramannya di singgasananya mengencang sedemikian rupa sehingga tiba-tiba meledak. Saat itulah dia berdiri, membunuh niat yang menggelegak. Menatap Yang Qi, dia berbicara dengan suara terdingin, "Dimainkan dengan baik, Yang Qi, utusan cahaya dan cahaya. Mengingat Anda bersedia berbicara dengan penguasa Liga Anda dengan cara itu, aturan apa lagi yang ingin Anda langgar? Apakah Anda tidak memiliki kecenderungan untuk mengikuti penguasa Anda seperti pejabat yang baik?" "Apa itu tadi?" kata Yang Qi sambil tertawa terbahak-bahak. "Aturan menjadi pejabat yang baik? Anda berpikir bahwa sebagai penguasa Liga dari Liga Pertahanan Dao, Anda adalah penguasa dan kami adalah pejabat Anda. Dan jika penguasa menginginkan seorang pejabat terbunuh, pejabat itu akan mati begitu saja. Ini adalah aliansi, bukan kekaisaran. Saya adalah utusan cahaya dan saya benar-benar memiliki wewenang untuk menuduh penguasa Liga melakukan kesalahan. Anda sebaiknya tidak berpikir ini adalah pengadilan surgawi tempat Anda mengendalikan segalanya." Pada titik inilah seseorang menimpali untuk mendukung Kaisar Agung. "Apa Empedu? Beraninya kau menuduh Kaisar Agung melakukan kesalahan? Itu tidak lain adalah Raja Dao Denir sejati, Tuan Muda Daun, yang telah bersembunyi di bayang-bayang seperti ular beludak, siap menyerang dengan kekuatan mematikan." Berdiri,
Dia menunjuk Yang Qi dengan menuduh dan berkata, ini benar-benar keterlaluan, Yang Qi. Apapun keputusan yang Anda buat, itu harus dilaporkan dan disetujui oleh penguasa Liga. Sebaliknya, Anda pergi sendiri, yang merupakan pelanggaran yang jelas terhadap aturan Liga Pertahanan Dao. Jika penguasa Liga menginginkannya, dia bisa mengeluarkanmu dari aliansi untuk itu. Anda akan dicap sebagai iblis-iblis yang mendukung dunia masa depan, seseorang yang berhak untuk dihukum oleh siapapun. Melihat ke atas, Yang Qi mendengus dingin dan berkata, sejak kapan kamu menjadi begitu berani, Liv Dao Denir? Aku hampir membunuhmu terakhir kali kita bertemu. Anda berhasil melarikan diri, tetapi apakah Anda benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu kepada saya? Saya tahu bahwa kakak sulung Anda secundus mengajari Anda beberapa teknik baru, dan bahwa Anda berdua bekerja dengan 4 kaisar pengadilan surgawi. Tetapi apakah Anda yakin bahwa skema Anda cukup untuk menangani saya? Silakan kembali ke bawah. Aku akan berurusan denganmu setelah aku membunuh Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Kau benar-benar sudah gila, ya, kata sebuah suara baru, saat 3 sosok muncul dari belakang Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Mereka adalah makhluk tak terkalahkan yang aura luar biasa memenuhi seluruh kuil Dewa Operasi Surga Dao. 4 Kaisar Pengadilan Surgawi, Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan, Nine Limits Paragon, dan Heavenearth Vastocean. Jadi, 4 Kaisar Pengadilan Surgawi akhirnya muncul bersama. Banyak orang tua sudah gemetar ketakutan. Meskipun mereka semua memiliki kepercayaan pada Yang Qi, 4 Kaisar Pengadilan Surgawi masih cukup kuat untuk menyerang teror ke dalam hati mereka. Oh 4 Kaisar Pengadilan Surgawi, bagaimana dengan keempat iblis kelahiran neraka yang bekerja denganmu? Saya pikir Anda memiliki beberapa jebakan besar yang siap untuk berurusan dengan saya di sini di kuil Dewa Operasi Surga Dao. Saya seharusnya berduel dengan Sekte Lord Nine Yangs hari ini, saat itulah Anda berencana untuk menjebak dan membunuh saya. Apakah saya benar? Sekte 9 Yangs, keluar dan hadapi lawanmu, kata Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan. Seketika, Sekte Lord Nine Yangs melangkah ke tempat terbuka. Silakan dan bunuh dia secara instan. Namun, sangat mengejutkan semua orang yang hadir, Sekte Lord Nine Yangs hanya berjalan ke Yang Qi dan berlutut di depannya. Tuanku, saya melakukan seperti yang Anda perintahkan. Mereka jatuh cinta pada penipuan saya, dan bahkan memberi saya pil takdir dewa sebagai hadiah, serta pil kebenaran Necrosius penempa iblis Myriad Sages, membuat saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh kuil berubah menjadi gempar besar. Sekarang, semua orang menyadari bahwa 4 Kaisar Pengadilan Surgawi telah mencoba menggunakan Sekte Lord Nine Yangs untuk berurusan dengan Yang Qi. Kecuali, itu semua adalah manipulasi besar oleh Yang Qi. Tidak ada yang lebih terkejut. Apa? Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, kata Yang Qi sambil tersenyum. Anda tahu, saya tidak hanya membuat tuduhan membabi buta. Anda telah berkonspirasi melawan saya cukup lama sekarang, bukan? Apakah begitu seharusnya pemimpin Liga berperilaku? Hadirin sekalian, saya mendorong Anda untuk membuat penilaian sendiri tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Kami adalah Liga Pertahanan Dao, aliansi dari banyak individu yang berusaha untuk melawan invasi dunia masa depan. Kita seharusnya tidak menjadi alat untuk dimanipulasi oleh satu orang, kita juga tidak boleh membiarkan kesalahan pengadilan surgawi kuno terulang, jangan sampai kita semua berakhir mati. Kubilang kita harus mengusir semua perencana yang terlalu ambisius. Mendengus dingin, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven memandang Sekte Lord Nine Yangs dan menjentikkan jarinya, mengirimkan seberkas cahaya menembak langsung ke dahinya. Itu tidak lain adalah jari kemarahannya, seni energi kelas dewa yang seharusnya diturunkan oleh Dewa Kemarahan. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah menjalankan ajaran dan doktrin inti dewa itu, mengolah Rage Fist, Rage Finger, Rage Palm, Rage Energy, Rage Kick, dan sebagainya. Itu adalah serangkaian teknik yang bisa mengatasi apa saja dengan kemarahan murni. Apa itu seharusnya Yang Qi berkata, bahkan hampir tidak melihat serangan yang masuk. Menjangkau, dia mengetuk serangan Rage Finger, yang langsung menghilang tanpa jejak. Sebagai tanggapan, getaran menjalari Kaisar Agung Ragevire Broilhaven saat dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana Yang Qi meniadakan serangan itu. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kesadaran bahwa Yang Qi jauh lebih kuat darinya. Mencoba membunuh para saksi untuk membuat mereka diam. Yang Qi tertawa. Maaf, kamu tidak akan membunuh siapapun selama aku ada. Saya memutuskan kapan bawahan saya hidup dan mati, bukan Anda. Kamu benar-benar gila, kata Kaisar Agung Heavenearth Vastocean, maju selangkah. Jika kamu yakin bahwa kami telah berkomplot melawanmu, dan juga tahu bahwa kami bekerja dengan 4 penguasa neraka,
lalu mengapa kamu muncul hari ini? Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak mampu membunuh Anda? Kami empat kaisar pengadilan surgawi sedang membangun kembali kekuatan kami. Kami sedang membangun pengadilan surgawi lagi. Tunduk pada kami dan makmur, atau lawan kami dan binasa. Majulah, penguasa neraka. Kaisar Agung Ragevire Broilheaven berkata, melambaikan tangannya. Tawa terkekeh terdengar saat 4 gelombang besar energi iblis memenuhi kuil Dewa Operasi Surga Dao, menyebabkan banyak orang tua mundur dengan wajah pucat. Mereka semua yakin bahwa jika memang ada 4 penguasa neraka yang bekerja dengan 4 kaisar agung, maka kecuali dewa muncul, mereka semua dalam bahaya besar. Tidak mungkin Yang Qi bisa menghadapi kekuatan seperti ini. Namun, saat itulah sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi. Yang sangat mengejutkan semua orang yang hadir, keempat penguasa mendekati Yang Qi dan memberi hormat dengan hormat. Tuan Muda, kami akan mengikuti perintah apapun yang Anda berikan. Ucapkan kata, dan pasukan iblis-iblis akan mengerumuni Liga Pertahanan Dao untuk membasmi 4 kaisar pengadilan surgawi. Keempat kaisar mencoba merekrut kami, tetapi tidak tahu bahwa kami telah berada di pihak Anda selama ini. Anda adalah penguasa sejati dari semua neraka yang tak terhitung jumlahnya, dan siapapun yang begitu keras kepala untuk menentang Anda akan menjadi musuh kami juga. Meskipun keempat penguasa tidak terlalu senang untuk memberi hormat kepada Yang Qi seperti ini, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dalam dirinya, dan menyadari bahwa dia bisa membunuh mereka semua jika dia mau. Mereka dengan cepat menekan ambisi liar yang sebelumnya ada di hati mereka dan tidak berani melakukan apapun terhadapnya. Sejujurnya, basis kultivasi Yang Qi saat ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada pada hari ketika dia memaksa mereka untuk tunduk. Setelah menerima penghormatan mereka, Yang Qi berbicara langsung ke dalam pikiran mereka. Kalian berempat berharap untuk mengambil keuntungan dari situasi ini untuk keuntungan pribadi, bukan? Anda ingin saya dan 4 kaisar bertarung, memungkinkan Anda untuk masuk pada menit terakhir untuk menjadi pemenang utama. Iya, aku tahu tentang itu selama ini. Saat itu, saya masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan basis kultivasi saya. Tapi saya telah mencapai kemajuan besar sejak saat itu. Hanya dengan berpikir, aku bisa melepaskanmu dari hubunganmu dengan neraka tempatmu berasal, menghilangkan kekuatanmu atas esensi mereka, dan membuatmu tak berdaya. Apa keempat penguasa gemetar saat mereka tiba-tiba merasakan koneksi mereka ke neraka masing-masing gemetar seolah-olah mereka akan terputus. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya Yang Qi, dan tahu bahwa berkomplot melawannya bukanlah suatu pilihan. Seketika, ekspresi mereka menjadi lebih hormat dari sebelumnya. Faktanya, Suzerain Mahanata melangkah maju dan dengan lantang berkata, beraninya kau berkomplot melawan Tuan Muda, 4 kaisar pengadilan surgawi. Itu kejahatan tingkat tinggi. Berlututlah dan jadilah orang yang percaya padanya. Beri dia imanmu. Jika Anda melakukannya, dia mungkin memaafkan Anda. Tetapi jika Anda menolak, maka kami berempat akan membunuh Anda dan semua keturunan yang mungkin Anda miliki. Suzerain lainnya melanjutkan untuk membuat pernyataan lebih lanjut tentang kemarahan yang benar, masing-masing lebih ganas dari yang terakhir. Daging dan darah saya adalah milik Tuan Muda. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melakukannya di atas mayatku. Saya telah sepenuhnya bertobat. Tentara nerakaku milik Tuan Muda. Dia mengendalikan kegelapan dan kesuraman neraka, dan pancaran dan cahaya dari aula surga. Dia adalah satu-satunya penguasa sejati di surga dan bumi, dan siapapun yang menentangnya akan mencari kematian. 4 kaisar pengadilan surgawi terus terlihat semakin terkejut. Tak satu pun dari mereka yang bisa menebak bahwa Yang Qi akan sangat ganas, sampai-sampai dia memenangkan 4 penguasa neraka. Pada saat ini, mereka menghadapi 4 penguasa, Patriark Analis, dan Yang Qi. Itu adalah total 6 ahli top, membuat mereka benar-benar kalah jumlah. Adapun semua orang tua yang hadir yang telah memilih untuk berpihak pada Yang Qi, mereka menghela nafas lega saat menyadari betapa kuatnya Yang Qi. Dan mereka tahu bahwa dia telah memenangkan kemenangan yang lengkap dan mutlak di sini. Apa yang terjadi di sini? Kalian berempat Anda beralih sisi Kaisar Agung Ragevire Broilheaven berkata. Apakah kamu benar-benar akan menjadi pengkhianat pada menit terakhir, sama sekali mengabaikan perjanjian kita sebelumnya? Perjanjian apa kami bekerja untuk Tuan Muda sepanjang waktu? Beraninya kau tanpa malu membicarakan kesepakatan dengan kami. Aku akan membantai kalian semua. Kaisar Agung Ragevire Broilheaven berteriak, akhirnya kehilangan kendali atas emosinya. Namun, Grand Emperor Myriad Magic Heavenspan dengan cepat mengulurkan tangan dan menahannya. Melihat mati pada Yang Qi, Myriad Magic Heavenspan berkata, jadi, kamulah yang menyelamatkan Patriark Analis.
Permainan yang bagus. Sangat pintar. Kami berasumsi Anda adalah anak yang naif, tetapi ternyata Anda adalah rubah tua yang cerdik. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat sepenuhnya mengalahkan kami? Iya, kata Yang Qi, meskipun itu hanya akan terjadi setelah pertarungan sengit. Setelah mendengar Yang Qi dengan berani menyatakan niatnya untuk membunuh mereka, Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan tertawa dingin dan berkata, "Kamu benar-benar gila, Yang Qi. Mungkin Anda memang mengubah 4 penguasa, dan mungkin Anda merekrut Patriark Analis. Tapi Anda masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mengapa kita tidak membicarakan situasi ini saja negosiasi? Tidak perlu terlibat dalam pertempuran hidup atau mati." "Tidak ada negosiasi," kata Yang Qi, menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Aku akan memberimu beberapa pilihan. 1. Tinggalkan Liga Pertahanan Dao dan jangan pernah kembali. 2. Dengan rela menyerahkan posisi Liga Lord kepada saya, lalu menawarkan saya kesetiaan penuh Anda. 3. Mati. Sekarang pilih." "Sialan Anda." Kaisar Agung Ragevire Broilhaven menggeram. "Jika kamu ingin mati, aku bisa mewujudkannya. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu tentang kartu as kami di dalam lubang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mendapatkan posisi teratas dengan kekuatan yang sangat kecil seperti itu?" Cara dia berbicara dengan penuh dan percaya diri menyebabkan banyak orang tua menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa Kaisar Agung Ragevire Broilhaven adalah keajaiban kultivasi, dan jika dia mengklaim memiliki kartu truf yang akan memberinya keuntungan dalam situasi ini, tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Tapi apa sebenarnya senjata rahasia ini? "Jangan coba-coba membuatku kagum dengan kartu trufmu yang seharusnya, Kaisar Agung," kata Yang Qi dengan dingin. "Aku tahu semua tentang itu. Anda tahu, saya sudah mendiskusikan banyak hal dengan Dao Surga, yang memberitahu saya segalanya tentang zaman di mana kita hidup, dan memberi saya pencerahan bawaannya sendiri. Dan segera, ketika saya mencapai kenaikan dewa, saya akan melampaui Dao Surga. Bagaimanapun, saya tahu bahwa Anda bekerja dengan kakak sulung secundus, dan Anda telah mengasimilasi Raja Binatang Buas yang Anda peroleh dari jalan kuno menuju dewa. Raja Binatang Buas itu awalnya berasal dari dunia dewa, dan masih memiliki sisa-sisa kekuatan hidup di dalamnya, yang telah kamu asimilasi dan ubah menjadi kekuatan mentah. Karena bagaimana saya merebut takdir, Anda mulai mengalami masalah, tetapi dengan kakak sulung secundus, yang abadi, dan Liv Dao Denir, yang beruntung, Anda akhirnya berhasil. Anda menciptakan selusin Raja Binatang kecil, yang masing-masing kira-kira sekuat diri Anda yang sebenarnya. Anda 4 kaisar mendapat total 6, sementara Liv Dao Denir dan kakak sulung secundus masing-masing mendapat 3. Pada akhirnya, itu membuat kekuatanku 6 melawan kekuatanmu 17. "Tidak, 18. Liv Dao Denir berkata dengan dingin. "Salah. Anda tidak menghitung. Sejauh yang saya ketahui, Anda hanyalah seekor semut." "Anda," Daun Dao Denir berseru, sangat marah dan heran hingga hampir muntah darah. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar percaya diri dengan posisinya, hanya untuk Yang Qi mengungkapkan semua rahasia mereka tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Dia terlalu akrab dengan Yang Qi, dan tahu bahwa dia suka merencanakan segala sesuatunya hingga detail terakhir sebelum bergerak. Dan rencana apapun yang dia buat, itu dirancang untuk mendorong lawannya ke dalam situasi yang paling putus asa dan tidak berdaya. Liv Dao Denir hampir tidak ditakuti oleh siapapun. Tetapi setelah menderita di tangan Yang Qi berkali-kali, dia tidak bisa tidak takut padanya. Ketika 4 kaisar pengadilan surgawi mendengar Yang Qi menggambarkan senjata rahasia mereka secara rinci, wajah mereka kehabisan darah dan mereka mulai berkeringat. Mereka sebelumnya berasumsi bahwa ketika mereka secara tak terduga mengeluarkan kartu truf mereka, Yang Qi tidak punya pilihan selain mati. Sebaliknya, dia mengungkapkan rahasia mereka sebelum mereka bisa. Ada beberapa hal yang lebih menakutkan daripada membuat musuh melihat rencana seseorang dengan begitu mudah. Pada titik ini, Yang Qi melihat ke samping dan berteriak, "Hentikan mata-mata, kakak sulung secundus. Tunjukkan dirimu. Aku akan menyingkirkan semua musuhku hari ini dan membangun kekuatanku untuk selamanya. Apakah Anda badut benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukan apa saja untuk saya?" Aku berkata, "Tunjukkan dirimu." Meninggal dunia, kakak sulung secundus melangkah melalui celah, terbungkus kulit binatang, gada tulangnya di tangan. "Aku tidak pernah menduga bahwa kamu akan menjadi sekuat ini, Yang Qi. Anda benar-benar berkomunikasi dengan Dao Surga dan mempelajari segala sesuatu tentang kami." Dia mengacungkan gadanya, dan suara ledakan bergemuruh, hampir seolah-olah dia bermaksud untuk menghancurkan Dao Surga sendiri. Dia menghela nafas. "Sayangnya, Anda telah mengabaikan sesuatu.
Kekuatan adalah kekuatan. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, bahkan dao surga akan dipaksa untuk tunduk kepada seseorang yang cukup kuat. Tapi jadi bagaimana jika Anda tahu tentang pekerjaan kami dengan Raja Binatang Buas dan 12 klon Kaisar mengetahui tentang itu tidak berarti Anda bisa melawan. Kami memiliki begitu banyak orang di pihak kami sehingga tidak ada yang lebih kuat di dunia ini. Bahkan dewa yang lebih kecil tidak dapat menyakiti kita. Jadi apa sebenarnya yang akan Anda lakukan di mana Anda akan mendapatkan kekuatan untuk berurusan dengan kami? Betul sekali. Kaisar Agung Ragevire Broilhaven berteriak. Bocah ini hanya meniupkan udara panas. Kamu pikir 17 orang sekuat kami tidak bisa berurusan denganmu, jadi bagaimana jika Anda tahu tentang rencana kami, kamu masih akan mati. Ledakan. 2 klon Raja Binatang muncul di atas kepalanya, melolong marah. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven melepaskan kekuatan basis kultivasinya sendiri. Semua orang di kuil mundur dengan waspada. Dalam sekejap mata, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven telah menjadi kekuatan 3 orang, dengan kekuatan bertarung yang hampir tidak dapat ditentang oleh siapapun di bawah langit. Kamu mati, Yang Qi. Daun Dao Denir berteriak. Seperti yang dikatakan kakak sulung secundus, kamu tampak tangguh di luar, tetapi kamu benar-benar lemah. Tidak mungkin kamu bisa melawan kami. 3 klon Raja Binatang muncul di sekitar daun Dao Denir, semuanya berdenyut dengan kekuatan yang setara dengan Kaisar Agung. Kaisar Agung lainnya mengikuti, seperti halnya kakak sulung secundus, dan itu menyebabkan tekanan besar untuk membebani kuil Dewa Operasi Surga Dao. Orang-orang tua begitu berakar di tempat sehingga mereka tidak bisa pergi bahkan jika mereka mau. Semua orang yang hadir tampak ketakutan, kecuali Yang Qi, yang hanya berdiri di sana, tampak seperti karang yang dapat menahan ribuan tahun deburan ombak. Kalian benar-benar berkepala babi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa, mengingat saya tahu tentang klon Raja Binatang Buas Anda, saya hanya akan berdiri menunggu untuk dibunuh hai? Jika Anda baru saja mengakui kesetiaan kepada saya, Anda bisa mencapai basis kultivasi yang luar biasa, bersama dengan banyak manfaat lainnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?